Hai halo pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Esti. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan muda, cantik, berbakat, pengusaha. Dan biasanya dia kalau ngomando sesuatu itu semuanya langsung pada mendengar gitu ya. Kayaknya kalau dia udah kasih satu clue atau perintah itu nggak ada yang bisa mungkir, apa sih namanya, mangkir, nggak ada yang bisa melawan gitu. Natalia Wika. Hai Kak Esti, hai pemirsa TVRI Maluku semuanya. Aduh, ini deg-degan banget sebenarnya. Biasanya kita di belakang layar, sekarang tiba-tiba duduk di sini bareng Kak Esti. Tapi tadi kayaknya perkenalannya serem banget saya. Serem ya? Seserem itukah saya? Ya, Kak Esti. mari kita coba cari tahu ya. Jadi pemirsa TVRI Maluku, di bulan Maret ini ya kita masih dalam suasana International Women's Day, di mana para perempuan sedunia merayakan pencapaian yang dilakukan oleh para perempuan baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, ini yang saya undang kali ini karena dia pengusaha, punya pencapaian luar biasa, dan juga seorang ibu rumah tangga yang bisa manage dengan baik keluarganya juga di rumah ya, baik suami dan anak-anaknya. Wika ini yang punya Epic Planner, salah satu event organizer yang sekarang ini kayaknya lagi diomongkan banyak orang. Jadi kayaknya mau itu eventnya pemerintah daerah ataupun event wedding atau event apapun gitu, kayaknya Epic Planner gitu yang belakangan sering banget sebut-sebut. Nah, Kak Esti pengen tahu sebenarnya a day in my life-nya Wika sebagai seorang leadernya gitu ya dari sebuah event organizer itu seperti apa? A day in my life ya, sebenarnya sih kurang lebih sama Kak Esti, sama pada umumnya ibu-ibu yang berumah tangga terus berkarir juga. Namun yang membedakan di sini mungkin selain saya seorang ibu, seorang istri, saya juga menjadi ibu bayangkari. Lalu lantas lagi saya diberikan kesempatan untuk menjadi owner di dalam suatu usaha yang memang saya tekuni udah beberapa tahun ini. Seperti itu. Jadi biasanya ya sama, bangun pagi, lebih pagi, terus kadang masak, kadang enggak, terus kadang bangun pagi, kadang enggak, karena ya kalau memang rutinitasnya kita kebanyakan malam, kadang sampai rumah tuh bisa jadi setelah subuh itu biasanya kita pakai tidur, aku pakai tidur, nanti siang ada waktu saya habiskan dengan anak-anak di rumah. Kalau dilihat lagi ada jadwal giat sebagai ibu bayangkari atau tidak, lanjut lagi nanti sebagai konsulen di Epic Planner. Seperti itu aja terus Kak Esti. Rasanya sampai 24 jam tuh kayaknya kurang banget kayak gitu. Nah, kita kan kemarin mau ngundangnya seminggu yang lalu tuh, sebelum hari peringatan International Women's Day, sebelum 8 Maret. Tapi Wika bilangnya lagi tidak enak badan. Jadi kalau abis event itu biasanya sakit radang ya, radang tenggorokan. Berarti itu memang menguras tenaga kan? Iya. Makanya saya sering bilang kita tuh lagi kuli KST. Kita kuli di industri, kami di industri fokusnya di pernikahan. Seperti itu. Nah, kebetulan minggu kemarin kita tuh lagi maraton. Jadi selama 4 hari itu kita tangani 3 klien di 6 titik lokasi secara bergantian. Ya seperti itulah. Ya menguras tenaga ya pasti. Nah, kebetulan karena saya selalu terjun langsung selain jadi head pro atau project manajernya, kadang saya juga jadi stage manager. Apalagi untuk klien-klien tertentu. Nah, biasanya kalau di stage manager ya mau nggak mau suara kita akan terpakai terus gitu untuk mengarahkan sehingga suaranya habis di hari terakhir ya. Itu makanya ketika dia bilang, waduh, suaraku nggak ada nih Kak. Jadi nggak bisa gitu, nih tunda dulu gitu. Ya. Itu udah hal biasa. Nah, ini menjalankan keseharian yang seperti tadi itu sudah sejak kapan? Sudah, kalau
fokus di wedding sih kita udah mulai 3 tahun belakangan ini. Sejak COVID itu kita sudah masuk fokus di wedding, Kak. Kalau eventnya sendiri kita start tuh 2014-2015 seperti itu. Kalau latar belakangnya Wika memang dari dulu memang sudah latar belakang pendidikan atau ambil course atau apa terkait dengan manajemen, ataukah memang baru terjun gitu? Aku benar-benar nggak ada basic sama sekali sebagai event planner seperti ini. Dulu malahan lebih banyak aku sukanya jualan, Kak. Jualan makanan, jualan obat, jualan pokoknya semuanya serba dijualin. Dulu zamannya online shop tapi masih via BBM loh, Kak Esti. Ya, itu aku ingat banget tuh. Nah, kesininya ternyata dulu tuh karena usaha akhirnya masuk dalam salah satu organisasi di Maluku sini, di kota Ambon sini. HIPMI terus, ya? HIPMI. Itu sekitar 2014-an ditantang lah. Kira-kira kita ada langkah apa, kegiatan apa supaya organisasi kita tuh dikenal oleh masyarakat seperti itu. Nah, dari situ kayak muncul kayak pengen bikin event gitu. Ternyata setelah bikin event tuh keterusan, Kak. Rasanya kayak menemukan kebahagiaan dari yang lain gitu, Kak, seperti itu. Jadi akhirnya sampai sekarang who knows juga, nggak tahu juga pada akhirnya sampai udah kayak gini. Kamu gitu. bilang kebahagiaannya tuh yang mananya? Apakah karena kamu komandoin orang itu di situ ada rasa kebahagiaan? Kan ada yang memang tipe orangnya gitu kan, kayaknya memang dia tipe leading gitu, tipe pemimpin, atau apa di bidang ini? Ketika lihat semua orang dalam satu tempat, dalam satu event, mereka bahagia gitu kan, terpancar gitu. Wah, itu nggak bisa dibayar sama apapun sih. Dari situ aku seneng di dunia ini. Terlebih lagi ya kalau ngomongin soal ketemu orang, Kak, ketemu orang banyak, terus memperluas pemikiran kita juga, senang aja. Peran sebagai leader kan itu bukan peran yang main-main, karena ada banyak orang dalam satu kegiatan atau event. Itu kan bukan cuma 1 orang atau 2 orang yang kamu lead gitu kan. Ada kira-kira berapa orang selama ini timnya dalam satu dari event? 4 orang sekarang udah ada 23. Nah, pasti. sekali event itu 23 orang yang kamu pimpin atau lebih dari itu? Beda. Kadang kita bagi-bagi tim seperti itu. Oke, itu perannya kan luar biasa ya. Nah, itu kamu yakin bahwa mereka semua mendengarkan kamu? Yakin. Karena itu yang tadi pertama saya menyeramkan ya. Enggak kayak gitu. Iya, ngelit seperti itu tuh memang butuh kesabaran, Kak Esti. Butuh kesabaran. Saya belajar dari rumah, ngajarin anak-anak, terus ketemu anak-anak yang lainnya di luar sana tuh memang butuh butuh proses, Kak Esti. Anak-anak di Epic tuh kebanyakan tuh mereka dari masih sekolah malahan, Kak Esti, sampai sekarang udah kuliah, lulus kuliah seperti itu. Memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Aku sih biasa bilang ke mereka, aku men-treatment kalian tuh berbeda gitu. Tidak secara keseluruhan, secara profesional sebagai aku owner, kamu pekerja, enggak. Aku kadang jauhi hal-hal seperti itu. Tapi gimana aku men-treat mereka sebagai anak-anakku sendiri. Aku mencoba memahami mereka, mendengarkan yang paling penting biasanya. Ketika kita sudah mendengarkan, biasanya kita paham apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Insya Allah, apa yang akan kita salurkan juga, apa yang akan kita transfer. Contohnya ilmu yang udah aku punya lalu aku transfer ke mereka dengan caraku sendiri men-treatmentnya. Kayak yang anak A, anak B itu beda, kayak Esti, kayak gitu. Ya insya Allah akan masuk dan mereka juga pasti akan mendengarkan. Biasanya juga mereka berpikir karena memang karena aku pernah tanya sebelumnya, kenapa kayak gitu. Aku bukan basicnya yang pendidikannya tinggi dan sebagainya, dan aku tidak menjanjikan kalian menjadi apa seperti itu. Tapi ketika ditanya kenapa, karena mereka berpikir bahwa kakak selalu mengajarkan apa yang memang kakak alamin. Dan ya itu menjadi sebuah kepercayaan tersendiri bagi kita gitu, sampai akhirnya kakak jadi sekarang. Karena itu jadinya mereka Wika yakin mereka mendengarkan Wika gitu ya. Gitu. Oke. Abis ini aku mau ulas lebih dalam ya, mau nanya lebih dalam tentang pernah tidak sih ada yang meragukan atau ada tantangan apa yang biasanya berkaitan dengan topik kita nih, bias gender atau ketimpangan yang pernah Wika alami sebagai seorang leader perempuan.
tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.